Orang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Yuk buat lagi ragi alami. Hai, welcome back lagi ke channelku. Lagi-lagi kali ini aku mau buat ragi alami. Hanya ini beda dengan yang aku udah pernah sharekan sebelumnya. Jadi di sini aku nggak pakai rendaman air buah, jadi ini lebih simple. Dan ini sebenarnya adalah pakemnya ya, zaman dulu orang buat roti pakainya seperti ini. Ragi dari endapan atau fermentasi tepung terigu dengan air biasa ya. Jadi di sini aku masukkan 2 sendok makan tepung terigu, pro sedang bisa, dan 1 sendok gula. Tapi untuk gula ini bisa di skip sih sebenarnya. Tujuan aku tambahkan gula di sini itu supaya untuk mempercepat proses fermentasinya atau terbentuknya raginya. Dan masukkan airnya itu 1:1. Kemudian diaduk rata. Jadi untuk air kualitasnya itu usahakan kualitas yang bagus. Kalau nggak bagus nanti hasilnya juga nggak jadi. Terus diaduk sampai rata. Jadi seperti ini, diaduk aja sampai rata tepung, gula, dan air. Jadi untuk gulanya yang tadi aku bilang bisa kalian skip kalau nggak mau pakai gula ya. Hanya tujuan gula itu tadi ya yang aku mau mempercepat prosesnya. Oke, ini sudah diaduk. Jadi kalian bisa gunakan tepung terigu pro tinggi ataupun tepung terigu pro sedang, nggak masalah. Yang di sini aku pakai aja tepung terigu pro sedang. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini, ditutup dan diletakkan di tempat yang hangat, yang gelap, supaya dia lebih cepat terbentuk. Nah, ini yang hari pertama ya. Jadi aku akan diamkan sampai besoknya. Setelah 24 jam aku akan lihat lagi hasilnya seperti apa. Mungkin ada yang belum lihat video aku sebelumnya ya. Di sana aku buat raginya dengan endapan atau rendaman air buah. Jadi di situ butuh waktu yang lebih panjang. Untuk menghasilkan water yeastnya aja butuh 7 hari, belum lagi feedingnya ya. Sampai terbentuk sourdough yang siap untuk diproses selanjutnya. Tapi yang di sini jauh lebih simple, jadi nggak perlu itu, butuhnya hanya air, terigu, dan gula. Gula juga bisa di skip. Nah, ini yang sudah 24 jam, kita lihat perubahannya seperti apa sih. Nah, kalau udah 24 jam nih udah kelihatan ya. Jadi ini udah jadi sih sebenarnya. Tapi aku mau kuatkan lagi. Jadi kalau mau kuatkan atau kalian nggak punya waktu untuk ngolahnya, kalian bisa terus feeding. Kalau dia sudah seperti ini, kalian bisa langsung lanjutkan feeding ya. Jadi untuk perbandingannya bebas sebenarnya. Tapi kalau untuk gampangnya ambil aja 1:1. 1:1 itu tepung terigu dibanding dengan air. Jadi untuk tahap feeding berikutnya itu nggak perlu lagi gulanya. Jadi ini misalnya 2 sendok tepung terigu, berarti airnya kalian bisa gunakan sebanyak berat dari tepung terigunya. Tapi kalau di sini aku acak aja ya, jadi by feeling aja aku buat. Airnya nggak usah terlalu banyak sih, nggak usah sampai 1:1. Kalau 1:1 nanti dia justru lebih lama ya. Jadi sama seperti yang tadi, setelah dimasukkan tepung terigu dan air, terus diaduk sampai rata dan kemudian tutup, disimpan di tempat yang hangat dan gelap. Jadi tadi udah mulai naik, karena kita feeding dia akan turun lagi, nggak usah khawatir. Yuk kita bandingkan lagi yang melalui masa 36 jam. Akankah dia lebih baik dari yang 24 jam? Tara. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah bisa kamu pakai untuk buat roti, donat, bakpao, martabak, moho, atau bahan-bahan yang ada di resep itu yang ada raginya.
Tapi kalau misalnya kalian belum mau olah, feeding lagi. Jadi feeding lagi, caranya seperti yang tadi juga sama. Boleh by feeling aja ya. 2 sendok tepung terigu dan sedikit air saja cukup. Aduk sampai rata dan kemudian tutup lagi. Nah, ini yang sudah lewat dari 48 jam. Jadi dia sudah semakin kuat dan semakin aktif. Ini aku monitor di pagi hari dan aku akan tunjukkan lagi setelah siang harinya. Nah, setelah siang harinya dia menjadi jadi melimpah keluar ya, dan ini mengandung gas. Kenapa aku bilang mengandung gas? Karena saat kita buka ini bisa seperti mau meledak gitu ya. Itu artinya tekanan gas yang di dalam itu kuat, dan hati-hati jangan tutup terlalu rapat lagi kalau seperti ini. Nah, seperti ini setelah tadi melimpah keluar, aku feeding lagi. Jadi aku sebagian itu aku buang, aku feeding lagi hasilnya. Setelah beberapa jam lagi naik lagi dia seperti ini. Oke, jadi ini ya bekas dari yang tumpah tadi. Kalau udah seperti ini ya udah, kalian bisa langsung proses aja. Dan kalau kalian masih mau pelihara sourdough starter ini, kalian bisa ambil sedikit, kalian buang. Kenapa harus dibuang? Karena ini kan fermentasinya panjang ya waktunya. Makin lama makin asam. Jadi nanti roti yang dibuat juga bisa rasa asam dan aroma asam. So, triknya supaya nggak asam dan nggak aroma asam, itu kalian harus ambil 2-3 sendok, kalian buang, sering-sering dibuang, baru di feeding. Jadi itu akan menghasilkan sourdough starter itu yang lebih enak. Nah, untuk yang dibuang itu biasanya disebut dengan discard. Jadi untuk discardnya, kalau udah jadi seperti ini, kalian bisa olah dengan menggunakan resep yang menggunakan ragi. Jadi seperti roti bisa, donat bisa ya. Ya, banyak sih makanan yang ada mengandung ragi. Jadi seperti ini. Jadi sebenarnya untuk mempercepat reaksi dari fermentasi dari sourdough starter itu, kuncinya adalah rajin-rajin di feeding. Jadi untuk feedingnya 1 hari bisa 2-3 kali, atau bisa lebih ya. Begitu dia naik, kalian bisa feeding lagi. Kalau kalian feedingnya 1 hari cuma 1 kali, nanti dia akan malas, dia banyak tidurnya, jadi lama dia untuk aktifnya. Jadi ingat ya, kuncinya rajin-rajin aja di feeding. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya, supaya kalau ada videoku yang terbaru kalian bakal dapat notifikasinya. Siapa tahu yang aku sharekan boleh berguna buat kalian. Oke, dan thank you buat yang udah support aku selama ini. Support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Dan jangan lupa ya, ikutin di video-videoku selanjutnya lagi. Aku akan olah kelanjutan dari sourdough starter yang aku buat kali ini. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.